Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Ramawati dengan NIM 9321000718. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Rauf selaku dosen pengempu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tema kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengembangan pemikiran dan peradaban Islam. Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau merupakan khalifah ketiga terbesar pada masa dinasti Umayyah. Semula, Umar bin Abdul Aziz menolak dengan tegas jabatan kekhalifahan yang ditunjuk oleh Sulaiman. Karena terus didesak oleh kaum muslimin, akhirnya beliau menerima amanah umat tersebut yang menurutnya merasa tidak ringan. Buktinya pada umumnya seperti layaknya orang yang baru menerima anugerah jabatan, pasti seseorang mengucap Alhamdulillahirabbil alamin sebagai anugerah Tuhan. Nah, justru Umar bin Abdul Aziz sebaliknya, dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti orang yang seketika ditimpa musibah. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun 5 bulan. Meskipun pemerintahannya sangat singkat, namun Umar merupakan lembaran putih Bani Umayyah dan sebuah periode yang berdiri sendiri. Mempunyai karakter yang tidak berpengaruh oleh berbagai kebijaksanaan daulah Bani Umayyah. Dia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih. Suatu sikap yang jarang sekali ditemukan sebagian besar pemimpin Bani Umayyah. Seorang bangsawan yang terkenal kaya itu yang menguasai tanah-tanah perkebunan di Hijaz, Syria, Mesir, dan Bahrain. Dia menghasilkan kekayaan 40.000 dinar setiap tahun. Namun, setelah menduduki jabatan barunya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan berbagai kebijakan. Di antaranya kebijakan di bidang fiskal, yakni pengembalian tanah-tanah yang dihibahkan kepadanya dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya, yakni yang hidup bermewah-mewahan, serta menjual barang-barang mewahnya untuk diserahkan penjualannya ke Baitul Mal. Yang kedua, menata administrasi pemerintahan. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Yang keempat, meninggalkan kebijakan para pendahulunya yang terfokus dalam perluasan dan penguasaan negara. Yang kelima, mewujudkan keamanan dan ketertiban baik dia pribadi maupun kebijakan pemerintah yang netral serta berada di atas golongan, ras, dan suku. Yang selanjutnya, mendorong orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Lalu pajak yang biasa dipungut dari orang Nasrani dikurangi, serta menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam baru atau mu'alaf. Dengan demikian mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Lalu menaikkan gaji para gubernurnya dan meratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir dan miskin. Lalu kebijakan Umar bin Abdul Aziz di bidang sarana prasarana, yakni selama pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum seperti perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, lalu pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, lalu memperbanyak masjid, lalu memperbarui dinas pos agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi pada gubernur dan pegawai khalifah ataupun sebaliknya. Dan beliau juga memberikan bantuan kepada orang yang lagi sakit. Yang ketiga, yakni kebijakan beliau di bidang pendidikan. Nah, di antaranya yakni yang pertama, menghidupkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW guna mengembalikan kemuliaan Islam dalam berbagai aspeknya. Yang kedua, menjadikan dua warisan Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk mewarnai kehidupan masyarakat dan bermasyarakat dan bernegara. Yang selanjutnya, meminta para ulama besar pada masa itu seperti Al-Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar untuk mendidik masyarakat agar mengenal dan menerapkan hukum syariat Islam sebaik-baiknya serta setia mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Yang keempat, inisiatifnya untuk mengkodifikasi pembukuan hadis. Dia terdorong atas kekhawatiran bahwa hadis Nabi Muhammad SAW akan lenyap dengan wafatnya para ulama hadis. Dan jika demikian, maka besar potensinya hadis-hadis palsu bermunculan. Nah, pada saat itu hadis masih tersimpan dalam hafalan dan catatan pribadi sahabat, tabi'in, dan ulama yang meriwayatkan hadis. Nah, khalifah yang adil itu berusaha memperbaiki segala macam tatanan yang ada pada masa kekhalifahannya. Dia juga menyamakan kedudukan orang-orang non-Arab sebagai warga negara kelas 2 dengan orang-orang Arab. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.